Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT dalam satu acara silaturahim, acara menggali ilmu agama yang akan kita jadikan sang kita. Dan sebenarnya pada malam hari ini yang mengisi acara ini adalah Ustadz Farhan bin Thalib dari Malang. Namun tadi pagi beliau SMS saya bahwa dia dalam keadaan sakit, tidak memungkinkan untuk bisa mengisi. Untuk itu saya menghubungi Ustadz Isa Saleh Dude. Beliau ini adalah sebagai ketua takmir di Masjid Al-Irsyad Surabaya, dan insya Allah beliau akan mengupas sesuatu masalah yang amat penting buat kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu masalah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, topik yang beliau bicarakan pada malam hari ini adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustaz Isa untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang sangat-sangat mulia. Begitu mulianya majlis ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ada malaikat-malaikat sayyahin
yang tugas mereka mencari orang-orang yang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran, berkumpul dalam rangka mempelajari Al-Quran. Ketika mereka mendapati majlis tersebut, mereka pun turun ikut serta duduk di dalam majlis tersebut. InsyaAllah kita duduk bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kemuliaan yang besar, satu keistimewaan yang besar. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang mulianya majlis zikr, majlis ilmu. Beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, singgahlah ke kebun-kebun surga tersebut. Rasulullah ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Halaqah untuk dalam halaqah duduk majlis, tapi tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan riyadul jannah, kebun-kebun surga. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah agar hidayah iman dan hidayah cinta ilmu ini terus-menerus ada pada diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi yang disebut oleh Bapak Abdurrahman Baraja, saya tadi diminta untuk menggantikan Al-Ustadz Farhan bin Talib, yang mana beliau berhalangan hadir karena sakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Pada malam hari ini, karena saya diminta dan insya Allah saya menyanggupi, dan seperti yang disebutkan oleh Bapak Abdurrahman, tema yang akan saya angkat pada kajian kita yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan atas dasar keislaman. Tali persaudaraan pengikatnya itu adalah Islam, keislaman. Menurut saya pembahasan ini perlu untuk sekarang ini kita sosialisasikan, kita sampaikan, melihat fenomena umat Islam yang tercerai-berai, melihat fenomena umat Islam yang mana satu dengan yang lainnya bukan seperti saudara tapi seperti musuh. Padahal persaudaraan Islam ini merupakan satu kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang nilai-nilai ukhuwah Islamiyah telah pudar. Sedikit demi sedikit terkikis, diganti dengan ukhuwah yang lain, persaudaraan yang lain. Sekarang persaudaraan bukan dibangun atas Islamiyah, tapi ada atas hizbiyah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme partai. Mereka menjadikan, mengukur saudaranya, dia saudara saya apa bukan karena Islam, tapi karena golongannya. Ini yang kita rasakan pada saat ini. Sekali lagi, padahal hal tersebut merupakan hal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak senang kita berpecah belah. Allah tidak suka kita saling bermusuhan, kita saling membenci. Maka penting pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah ini kita bahas kembali dan kita sosialisasikan. Ikhwani fillah, azanallah. Ukhuwah Islamiyah dalam agama kita ini memiliki intensitas yang tinggi. Penting, sangat-sangat penting sekali kedudukan ukhuwah Islamiyah dalam agama kita. Seperti yang saya singgung pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersatu padu, dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Serta Allah mengabarkan kepada kita bahwa ukhuwah Islamiyah adalah nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang tidak menginginkan terbentuknya ukhuwah Islamiyah, maka mereka secara tidak langsung menolak anugerah Allah Subhanahu wa taala.
dan membuat Allah murka. Dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, perintah Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, wadhkuru, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan atas kalian, di mana dahulunya kalian saling bermusuh-musuhan, a'daan, fa'alafa baina qulubikum, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, dan kalian menjadi ikhwana, bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat pentingnya ukhuwah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersatu, melarang kita untuk bercerai-berai, dan Allah menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jaga. Kemudian ukhuwah Islamiyah, ikhwani fillah, merupakan ketetapan yang Allah tetapkan dan juga ketetapan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah telah menetapkan bahwa seorang muslim bagi yang muslim yang lain itu saudara. Itu ketetapan Allah. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bersaudara, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita bahwa seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi muslim dari manapun dia, apapun pakaian yang dia pakai, bendera yang dia bawa, selama dia muslim, dia saudara saya. Dia saudara kita. Ada hak-hak ukhuwah yang harus saya tunaikan. Ini ketetapan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat disayangkan kita melihat relasi atau hubungan interaksi antar sesama sekali lagi bukan atas dasar ukhuwah Islamiyah, tapi sudah bergeser menjadi persaudaraan antar partai, antar kelompok, antar organisasi, antar yang lain selain Islam. Sehingga ketika melihat saudaranya tidak satu organisasi, dia menganggap bukan saudaranya. Sekalipun orang itu adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat tidak warna bajunya tidak sama, oh bukan saudara saya. Sekali lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-muslim akhul muslim. Siapapun dia, selama dia seorang muslim, dia adalah saudara saya. Dan dia memiliki hak-hak persaudaraan yang harus saya tunaikan. Kemudian pentingnya ukhuwah Islamiyah juga bisa kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Tanpa iman tidak akan bisa masuk surga. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beriman. Wallah, ini nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita dipilih oleh Allah menjadi orang Nasrani, menjadi orang Yahudi, atau menjadi orang yang menyimpang dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah berupa nikmat iman. Maka segala musibah yang Allah berikan kepada kita
baik musibah apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ingatlah nikmat Allah yang terbesar, nikmatul iman. Ini masih ada pada diri saya, dan ini nikmat yang tidak bisa diganjar atau dibalas dengan apapun. Nikmat yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Kita belum dianggap sebagai orang beriman sampai kita mencintai saudara kita. Jadi di sini kita juga bisa mengukur keimanan kita. Kita bisa melihat keimanan kita, sejauh mana cinta kita kepada saudara-saudara kita. Sejauh itu pula nilai iman kita. Semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin cinta kita terhadap hamba-hamba Allah, semakin cinta kita terhadap kaum muslimin, semakin cinta kita terhadap orang-orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afsus salami bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ikhwani fillah azzalallah. Kalau kita melihat ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, maka kita bisa memahami kedudukan ukhuwah Islamiyah di dalam Islam. Dan ini harus kita sadari bahwa ukhuwah dalam Islam, ukhuwah Islamiyah merupakan satu hal yang penting yang harus kita realisasikan, yang harus kita wujudkan. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita, jangan menunggu orang lain. Setiap orang muslim, dia berkewajiban yang pertama kali untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dari dirinya. Mari kita realisasikan ya, terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Ikhwan fillah azzalallah, ukhuwah Islamiyah ini tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi jika kita tidak memahami hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan Islam. Ada orang yang ingin atau dia menganggap orang lain sebagai saudaranya, sebagai saudara sesama muslim, tapi dia belum melakukan hak-hak ukhuwah. Karena dia tidak paham apa hak-hak ukhuwah yang harus dia tunaikan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hukukul ukhuwah, hak-hak ukhuwah Islamiyah. Itu banyak sekali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini saya akan menyampaikan secara garis besar. Di sini saya catat ada 7 hak-hak ukhuwah Islamiyah yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita sama muslim. Yang pertama, hak yang pertama, ketika kita bersaudara dengan saudara kita sama muslim, kita harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena kemaslahatan duniawi, tapi betul-betul murni saya mencintai fulan karena Allah, karena dia adalah hamba Allah, karena dia seorang muslim. Semakin dekat dengan dia dengan Allah, semakin cinta saya dengan dirinya. Ini menunjukkan dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat kekayaan, dia tidak melihat apapun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta inilah yang akan langgeng. Cinta inilah yang akan abadi ketika dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan terhadap saudaranya hanya karena kepentingan duniawi, manfaat duniawi, maka hubungan tersebut tidak akan lama. Karena itu bergantung dengan dunia yang sifatnya fana. Tapi kalau seorang mencintai Allah, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan tersebut akan langgeng, akan berjalan terus-menerus. Kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sekarang, saya dekat dengan fulan, saya cinta fulan karena apa? Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan saya mencintai dia karena uang. Jangan-jangan saya mencintai dia karena kepentingan.
Ini kita evaluasi. Kalau itu ada pada diri kita, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rubah kecintaan kita. Orientasinya bukan karena dunia, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mencintai orang lain karena Allah, Allah memberikan keistimewaan. Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan di hari kiamat di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ke-7 golongan tersebut, seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Ijtama'a, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Begitu juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, ada tiga perbuatan yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Subhanallah, iman hadza ada rasanya. Iman yang benar itu melahirkan rasa yang manis, melahirkan rasa senang pada pemiliknya. Sudahkah kita merasa dengan keimanan kita ini kita merasa senang, bahagia, ataukah justru belum kita mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan? Kata Nabi, kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya dan tidaklah dia mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufur kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana bencinya dia kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau 3 hal ini ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Salah satunya adalah seorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama, kita mencintai saudara kita karena Allah. Maka sekali lagi mari kita evaluasi saudara-saudara, semua saudara muslim kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dekat dengan kita, kita juga perlu mengevaluasi. Apakah saya mencintai fulan karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena Allah, maka kita istighfar, bertaubat kepada Allah, dan kita ganti orientasi cinta kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah azza. Kemudian hak ukhuwah yang kedua, dan ini suatu keniscayaan ketika dia menganggap orang lain sebagai saudaranya dan dia adalah saudara bagi saudaranya, maka hendaknya dia memberikan bantuan kepada saudaranya, bantuan apapun yang dia miliki. Jangan menganggap kita adalah bersaudara, tapi ketika dibutuhkan justru kita lari. Kita tidak memperdulikan kebutuhan saudara kita. Ini tidak mungkin. Ini seperti seorang patah yang mengatakan, penyair Arab mengatakan, kullu jadda'i waslan bilayla wa layla la nuqirru lahum bidzak. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak pernah mengakui hubungan tersebut. Tidak mungkin seorang mengaku dia adalah saudara saya, tapi ketika dia dibutuhkan, dia tidak memberikan bantuan, padahal dia mampu untuk membantu. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan permisalan persaudaraan antar orang-orang beriman, antara orang-orang Islam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Kata Nabi, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal-bunyan, seperti bangunan yang saling menguatkan, yang saling membantu, yang saling menolong. Itu mukmin. Dan itu akhlak mukmin, karakteristik orang mukmin. Dia tidak akan membiarkan saudaranya dalam kondisi yang sengsara.
Dia tidak akan membiarkan saudaranya dalam kondisi saudaranya itu sengsara. Tapi dia selalu akan memberikan bantuan dan dia selalu akan melihat kebutuhan saudara-saudaranya. Ini mukmin. Dalam permisalan yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang indah. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Kamathalil jasadil wahid idza ishtuku minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi, mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka satu dengan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamathalil jasadil wahid, sebagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, jika salah satu dari anggota tubuh itu merasa kesakitan, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasa sakit. Anggota tubuh yang lain pun akan mengalami demam. Mata terbuka tidak bisa tidur karena giginya sakit. Mata terbuka tidak bisa tidur karena kakinya sakit. Begitulah permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Kita semua seperti satu tubuh. Orang mukmin adalah orang yang bahagia dengan kebahagiaan saudara-saudara yang beriman. Orang mukmin adalah orang yang sedih dengan kesedihannya saudara-saudara yang beriman. Kalau kita merasa senang, bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, berarti ada keimanan dalam diri kita. Kita melihat saudara kita bahagia, senang, mendapatkan rahmat dari Allah, kita benci, berarti ada cacat dalam keimanan kita. Ada cacat. Ada penyakit. Ini juga bisa menjadi tolok ukur keimanan kita para jamaah. Kalau perasaan kita larut dengan perasaan kaum mukminin yang lain, berarti kita ada iman. Mereka senang, kita senang. Mereka sedih, kita sedih. Ini tolok keimanan, tolok ukur keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka sudah dijamin surga oleh Allah, dan Allah mengatakan untuk mereka memberikan label, untuk memberikan pujian kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggambarkan manusia-manusia penduduk surga ini, salah satu karakter mereka, sifat mereka adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas di hadapan orang kafir. Memiliki izzah, kemuliaan di hadapan orang kafir. Ruhama'u bainahum. Memberikan kasih sayang, mencurahkan kasih sayangnya di antara mereka. Rahmat di hadapan orang-orang beriman, rahmat di hadapan orang-orang muslim, tawadhu, tidak membusungkan dadanya. Ini salah satu karakteristik orang-orang beriman, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita balik sama orang kafir kita, masya Allah, tapi sama orang mukmin, na'udzubillah. Sama orang-orang beriman kita membusungkan, menyombongkan diri, inginnya menzalimi dan menzalimi. La, itu bukan akhlak kaum muslimin. Muslim ruhama, rahmah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya kepada saudaranya, maka Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Rahmat Allah turun berkaitan dengan rahmat kita kepada saudara kita. Turun tidaknya itu bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita. Kita memberikan rahmat kepada mereka, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Selalu pertolongan Allah akan turun kepada kita kalau kita adalah orang-orang memperhatikan saudara-saudara kita, memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita,
Al-Imam Al-Ghazali dan juga diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Minhajul Qasidin mengatakan bahwa memberikan pertolongan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling minim, yang paling rendah itu kita memberikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan dan dia meminta. Jadi kita memberikan pertolongan tatkala saudara kita meminta, itu tingkatan yang paling rendah. Jadi ada orang minta baru kita memberikan pertolongan, dan itu termasuk baik, sebuah kebaikan, tapi tingkatannya paling rendah. Tingkatan yang kedua, kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita tanpa dia minta. Ini tingkatan yang levelnya lebih tinggi. Dan yang paling puncak, kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita dengan apa-apa yang masih kita butuhkan. Kita lebih mengutamakan saudara kita daripada kita. Ini namanya itsar. Mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dia sendiri. Ini level yang paling puncak. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya padahal saat itu mereka juga membutuhkan. Teringat saya dengan sebuah kisah. Sebuah kisah di mana ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin meminta Rasulullah SAW untuk dijamu. Dia meminta makanan karena dia mengalami kelaparan. Maka Rasulullah Muhammad SAW yang memiliki kasih sayang luar biasa kepada hamba-hambanya, beliau pun datang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, apakah kalian ada makanan? Apa jawab istrinya? Kami tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau SAW? Kami tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW datang ke sahabat-sahabatnya, lalu beliau menawarkan kepada mereka, ada seorang dari saudara kita yang membutuhkan makanan. Siapa di antara kalian yang mau menjamu? Maka ada satu orang sahabat yang menerima tawaran tersebut. Maka kata Rasulullah, dia menjadi tamu malam ini. Kata sahabat, dia menjadi tamuku ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini datang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, sekarang kita memiliki sahabat, kita memiliki tamu. Tamunya Rasulullah SAW akan bertamu di rumah kita. Apakah kau memiliki makanan? Kata si istri, tidak. Kita hanya memiliki makanan untuk anak-anak kita. Lalu kata fulan, seorang sahabat ini yang sudah menerima tawaran Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada istrinya, coba usahakan untuk menidurkan anak-anaknya. Lalu dimasak, dia menyuruh istrinya untuk membuat masakan. Ketika selesai masakan itu sudah ada, dia memanggil tamunya, lalu dia pura-pura membetulkan lampunya dan dimatikan lampu tersebut. Agar apa? Agar si tamu ini makan dalam keadaan senang. Agar si tamu ini tidak tahu bahwa keluarga tersebut butuh makan. Ini sahabat juga butuh makan. Tidak ada makanan untuk dia dan istrinya, hanya makanan untuk anak-anaknya. Tapi dia berikan kepada si tamu tersebut. Dimatikan lampunya. Dan mereka berdua suami istri ini seakan-akan membunyikan alat makan, seakan-akan mereka berdua makan, padahal mereka tidak makan. Sampai keesokan harinya mereka datang pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, Allah takjub dengan perbuatan engkau. Allah takjub, Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua. Subhanallah, ithar. Dan juga saya teringat dengan kisah di perang Yarmuk. Di perang Yarmuk, ketika setelah selesai perang, ada beberapa prajurit Islam, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang telah masuk Islam. Kemudian ada Suhail bin Amr, insyaallah,
Kemudian ada berapa sahabat dari Bani Mughirah. Di saat perang mereka pun dalam kondisi sakratul maut, dalam kondisi kehausan. Lalu datang seorang membawa minuman kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika Ikrimah mau diberi minuman, dia melihat saudaranya Suhail meminta minuman tersebut. Kata Ikrimah, berikan kepada saudaraku. Lalu ketika si pembawa minuman ini memberikan kepada Suhail melihat ke temannya pun dia melihat kehausan, dia mengatakan, berikan kepada saudaraku. Terus seperti itu, satu saling menolak, berikan kepada saudaraku, berikan kepada saudaraku. Sampai si pembawa minuman ini kembali kepada Ikrimah bin Abi Jahal, dan ternyata beliau telah wafat. Ke orang yang kedua, beliau telah wafat. Ke orang yang ketiga, beliau telah wafat. Allahu Akbar. Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka betul-betul mengutamakan. Ini puncak dari keimanan. Saya kira bagi kita terlalu sulit. Sampai ke situ itu terlalu sulit. Sangat-sangat sulit bagi kita. Minimal level yang pertama ini kita lakukan ya jamaah. Kalau ada saudara kita yang datang kepada kita membutuhkan bantuan kita punya, dan kita tidak memberikan bantuan, zalim kita. Dan kita jangan mengaku sebagai seorang mukmin, jangan mengaku sebagai seorang Islam yang bersaudara. Minimal level yang pertama. Ini yang wajib. Level yang kedua juga sebuah kewajiban kalau kita sudah tahu dan dia betul-betul membutuhkan. Level yang ketiga kata para ulama mustahab, anjuran. Tapi siapa yang bisa melakukan hal itu, itulah puncak dari keimanan seorang. Dan ini, kalau cerita seperti ini di zaman sahabat Rasulullah SAW itu sudah lumrah. Karena keimanan mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kezuhudan mereka terhadap dunia. Tapi semakin tahun berganti tahun, zaman berganti zaman, orang sudah bergelimang dengan kemewahan, dan mereka sudah tamak terhadap dunia, cinta terhadap dunia, sampai-sampai dia tidak memperdulikan saudara-saudaranya. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan Allah SWT untuk bekerja, untuk menjadi kaya, diperintahkan oleh Allah. Tapi kaya yang bisa melihat saudara-saudaranya, kekayaan untuk membantu saudara-saudaranya. Ikhwani fillah azzalallah, ini hak yang kedua. Kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ada sebuah ungkapan yang sebagian ulama mengatakan ini hadis, ada sebagian lagi yang mengatakan bukan hadis, tapi makna dari ungkapan ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, yaitu man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari kelompok mereka. Dia punya ihtimam, ya, tidak punya kepedulian sosial terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin. Ikhwan fillah, kemudian hak persaudaraan yang ketiga yang wajib kita tunaikan adalah menjaga kehormatan saudara kita. Menjaga kehormatan saudara kita dalam hajjatul wada'. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya wajib tiga hal ini dijaga. Wajib kita menjaga tiga hal dari saudara kita. Darahnya haram kita tumpahkan, hartanya haram kita ambil dengan cara yang zalim, dan kehormatannya haram bagi kita untuk kita rusak. Oleh karena itu seorang muslim dilarang untuk melakukan ghibah, menggunjing, membuka aib saudaranya, membicarakan aib saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan buruknya perbuatan menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Menggunjing saudara kita itu sama dengan kita memakan bangkai. Perbuatan yang menjijikkan. Tapi sangat sayang sekali kadang-kadang kita terlepas, ya. Tidak sadar, ada yang sadar ingin menggunjing, ada yang tidak sadar. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ghibah, menggunjing saudara-saudara kita. Dan bagi yang mendengar saudaranya dilecehkan, kehormatannya dilecehkan, segera dia memberikan nasihat pada orang yang melecehkan. Dan ini fadilahnya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah."
Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan dia, menjauhkan wajahnya dari api neraka. Jangan sampai ketika ada obrolan mengenai aib saudara kita, justru kita nimbrung, justru kita menjadi minyak bakarnya. Ini bukan akhlak, dan ini bukan, tidak sesuai dengan hak-hak ukhuwah Islamiyah yang harusnya kita jaga. Begitu pula ketika saudara kita ada aib yang kita tahu dari saudara kita, kewajiban kita menutup. Kalau dia masih malu dengan aibnya, menutup aibnya, kewajiban kita adalah menutup aib tersebut. Bukan membuka aib, bukan mempublikasikannya, bukan membicarakan aib saudara kita pada masyarakat umum. Dan orang yang suka membuka aib, maka Allah akan membuka aibnya. Janji Allah. Orang yang suka membuka aib dan mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah pasti akan membuka aibnya. Dan orang yang menutup aib saudara-saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Allah akan menutup aib kita. Ini kalau kita mau menutup aib saudara-saudara kita. Ikhwani fillah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di antara hak ukhuwah adalah menjaga janji dan menjaga amanah. Janji, satu hal yang kita sepakati dengan saudara kita, ini wajib untuk kita jaga. Jangan sampai kita melakukan menyelisihi, atau jangan sampai kita menyelisihi janji-janji kita yang sudah kita sepakati. Begitu juga amanah yang diamanahkan kepada kita, kewajiban kita untuk menunaikan amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang karakteristik orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga amanah mereka. Dan orang yang menjaga janji-janji mereka betul-betul ra'un, mereka menjaga betul-betul. Jika sudah melakukan perjanjian, dia akan tepati. Baik itu perjanjian yang dianggap kecil, besar, tetap dia punya kewajiban untuk menepati. Ada sebagian dari kita yang meremehkan masalah tepat janji ini. Dianggapnya sebagai suatu hal yang sepele. Kadang kita sudah berjanji terhadap saudara kita, ya, kita ketemuan di satu tempat jam 8 pagi, jam 9 pagi, kita datang jam 10. Dan itu datang jam 10 tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa, dengan tertawa, dengan ringan, seakan-akan tidak ada satu kesalahan yang dia lakukan. Padahal berkhianat terhadap janji merupakan satu perbuatan yang buruk. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik, kalau tadi ciri-ciri orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Di antaranya ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara senantiasa berdusta. Selalu disisipi dengan kedustaan-kedustaan. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika janji, khianat, menyisihi janjinya. Wa idza tumina khana. Jika diberi amanat, berkhianat. Ini salah satu 3 ciri orang munafik. Bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhianati orang yang berkhianat kepada kita. Kata Nabi, "Addil amana ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Sampaikan amanat itu kepada orangnya, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang salah, mengkhianati orang yang telah berkhianat kepada kita. Kenapa dia berkhianat sama dia? Dia pernah berkhianat sama anak. Kenapa dia tidak menepati janjinya? Dia pernah tidak menepati janjinya sama anak. Ini bukan akhlak kita. Urusan dia berkhianat, dia menyisih janjinya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Urusan kita juga dengan Allah. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena fulan, bukan karena alan, bukan karena dia memperlakukan saya, tapi kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah memerintahkan saya untuk jujur, saya jujur. Terserah dia mau mendustai saya, dia suka berbohong terhadap saya, itu bukan urusan saya. Saya adalah hamba Allah. Tugas saya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh saya untuk amanah, saya amanah. Terlepas orang yang saya amanahi atau terlepas orang yang saya perlakukan dengan amanah ini berkhianat kepada saya, bukan urusan saya. Karena saya berbuat bukan karena dia. Saya berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillah. Ini seharusnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Kita menjalankan prinsip seperti ini bahwa perbuatan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ikhwani fillah, kemudian yang kelima di antara hak-hak seorang muslim adalah kita berhusnudzan, berbaik sangka. Ketika kita mendengar sesuatu yang mencurigakan dari saudara kita, pertama kali yang harus kita lakukan, dan ini adalah ajaran Islam, husnudzan terdahulu, bukan suudzon terdahulu. Bukan mengedepankan suudzon, berburuk sangka, tapi yang kita kedepankan adalah husnudzan, berbaik sangka. Oh mungkin dia ini, oh mungkin dia cari alasan-alasan yang baik. Kalau kita kadang-kadang tidak, langsung sudah ya, suudzon yang keluar dari pikiran-pikiran kita. Na'udzubillah kalau suudzon kita salah, ternyata dia tidak seperti itu. Ini husnudzan, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun." Dan subhanallah, surat Al-Hujurat ini saya kira perlu kita ulang-ulang setiap hari, karena surat ini berbicara tentang masalah akhlak. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang akhlak kita terhadap Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahulukan keputusan Allah dan Rasulnya. Akhlak seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan mengatakan ini halal sebelum Allah dan Rasulnya mengatakan ini halal. Dia tidak berani mengatakan ini haram sebelum Allah dan Rasulnya mengatakan ini haram. Ini akhlak kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, Rasulullah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana akhlak kita dengan saudara-saudara kita sama muslim. Itu dalam surat Al-Hujurat. Mari kita lihat nanti di rumah. Kita baca kembali, kita evaluasi, kita renungkan, dan kita jadikan cermin dalam perbuatan kita. Sudahkah saya seperti ini? Sudahkah saya berjalan sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita diperintahkan untuk mengedepankan husnudzan, berbaik sangka. Dan ketika kita melihat atau mendengar ada keganjilan dari saudara kita, tugas kita husnudzan, dan tugas kita adalah verifikasi, tabayyun kepada saudara kita. Kita tanya kenapa demikian, kita tanya kenapa demikian. Jangan suudzon dulu. Kita tabayyun. Ini merupakan akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita juga bersabda, "Iyyaqa wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kalian dari berprasangka buruk. Fa inna adh-dhann akdzabul hadits, karena berprasangka itu adalah berita yang paling dusta. Husnudzan pada saudara-saudara kita. Di sini saya catat ada satu kata penyair yang mengatakan, "Syarrul wara bi'uyubin nas mushtaghil, mithlu adh-dhubabi yura'i mawatin al-'ilal." Kata penyair itu, sejelek-jelek manusia adalah orang yang sibuk dengan aibnya orang lain. Itu syarrul wara. Mithlu adh-dhubab, orang tersebut seperti lalat. Yura'i mawatin al-'ilal, yang selalu mencari tempat-tempat yang kotor. Itu ibaratnya orang mukmin yang selalu cari-cari kesalahan. Berbeda dengan tawon.
Tawon ini satu permisalan yang indah dan perlu kita tiru. Tawon itu selalu mencari bunga-bunga yang indah, bermanfaat. Dia mengambil madunya, menyerap madunya, lalu dikeluarkan untuk kemaslahatan manusia. Seperti Allah seorang muslim. Dia mencari tempat-tempat yang baik. Dia selalu mengerjakan hal-hal yang baik, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia tularkan kebaikannya kepada orang lain. Dia sebarkan kebaikannya kepada orang lain, sehingga dirinya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hada muslim. Tidak seperti lalat. Na'udzubillah kalau kita seperti lalat. Cari yang kotor-kotor, senang dengan yang kotor-kotor, senang dengan dosa-dosa. Kemudian yang keenam, ikhwani fillah azallah, tidak menyakiti saudara kita baik dengan lisan maupun dengan fisik. Dalam berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dan ini bagian ukhuwah Islamiyah, maka kita jaga lisan kita. Jaga lisan kita dari menyakiti saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Orang yang beriman selalu menjaga lisannya. Kalau ini ada maslahat, ada manfaat, dia berbicara. Tidak ada maslahatnya, dia diam, tidak berbicara. Dan ini hadis tadi juga merupakan resep bagaimana kita mengelola lisan kita, memanage lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu kita ingat, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Kalau omongan tersebut ada mengandung muatan dosa, mengejek saudara kita, menghina saudara kita, ghibah, namimah, falas, uskut. Kita diam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi memberikan nasihat untuk menjaga lisannya, Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Ya Rasul, apakah kita akan diazab oleh Allah karena lisan-lisan kita? Kata Nabi, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Betapa banyak manusia-manusia yang diseret dari wajah-wajah mereka dan dilemparkan ke dalam neraka hanya karena lisan-lisan mereka, karena omongan-omongan mereka di dunia. Dan juga Rasulullah menjamin, karena memang begitu beratnya menjaga lisan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlai admanu lahul jannah." Kata Nabi, siapa yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, maka aku akan jamin dia dengan surga. Karena memang berat menjaga lisan, tidak mudah. Mungkin kita bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid, kita bisa menjaga ibadah-ibadah yang lain, tapi sulit menjaga lisan kita. Masih senang mencela, masih senang menghina, masih senang melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini lisan, mari kita jaga. Dan bagaimana kita menjaga lisan? Kita ingat sabda Rasulullah, dan juga kita ingat bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh ucapan kita ada 2 pencatat. Tidak ada satupun perbuatan kita yang terluput dari malaikat-malaikat Allah yang mengawasi kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita malu terhadap penjaga-penjaga Allah Subhanahu wa taala dari berbuat hal yang diharamkan oleh Allah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor. Kita malu, seharusnya malu karena kita selalu dijaga dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azallah, hak yang ketujuh yaitu kita menghormati pendapat dan pandangan saudara kita, dan kita senantiasa bermusyawarah dengan saudara-saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun."
dan perkara-perkara mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersatu dalam satu organisasi, bersatu dalam satu kelompok, bersatu dalam satu komunitas, maka untuk menghasilkan pendapat-pendapat sebagai seorang muslim, kita bermusyawarah. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak saudara kita adalah kita menghormati pendapat-pendapat saudara-saudara kita. Kita menghargai pandangan-pandangan saudara-saudara kita. Selama pandangan-pandangan tersebut, pendapat-pendapat tersebut tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Pandangan-pandangan yang masih dalam taraf ijtihad, dalam taraf perbedaan yang bisa ditolerir, kita wajib untuk menghormati saudara kita. Orang Arab mengatakan, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala yang Allah ciptakan ini punya pendapat masing-masing. Dan ini sunnatullah. Perbedaan berfikir, cara berfikir, perbedaan pandangan sunnatullah. Yang tidak mungkin kita untuk menyatukan semua manusia harus satu. Tidak bisa. Dan ini juga sudah dijelaskan dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghormati pendapat-pendapat sahabat-sahabatnya, dan beliau selalu mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya, padahal beliau seorang nabi. Ini adalah bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya dan terhadap orang-orang Islam. Bermusyawarah, menghormati pendapat mereka. Dalam bab menghormati pendapat ini, saya ingatkan bahwa kita hidup dalam satu pemikiran yang beragam. Maksud saya pemikiran fikih. Banyak sekali pendapat-pendapat fikih. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tetap menjaga persatuan. Kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Perbedaan pendapat ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Zaman keemasan Islam, zaman generasi terbaik. Mereka berbeda pendapat, tapi tetap mereka menjaga persatuan. Mereka menjaga hati-hati mereka. Mereka menjauhkan sikap al-bughd, benci, dengki terhadap saudara-saudaranya. Mereka saling menghormati. Saya teringat dengan salah satu fatwa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang sholat di belakang oleh orang-orang yang qunut. Kita tahu bahwa Imam Ahmad tidak menggunakan qunut. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menggunakan qunut. Berbeda pendapat. Tapi ketika Imam Ahmad ditanya, apa kata Imam Ahmad? Aminkan doanya. Aminkan doanya. Begitu pula mereka di zaman keemasan, di zaman imam-imam mujtahid. Mereka murid-murid Imam Syafi'i yang datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, yang mana mereka tidak menggunakan qunut, mereka pun tidak menggunakan qunut. Sebaliknya, para imam dan murid-murid mereka yang tidak menggunakan qunut, ketika mereka datang ke tempat yang menggunakan qunut, mereka pun ikut bersama mereka. Ini tercatat dalam sejarah Islam. Luar biasa bagaimana toleransi mereka. Karena ini masalah ijtihad, silakan. Anda mau pakai seperti ini, mau pakai seperti ini, silakan. Selama Anda boleh memiliki dalil. Tapi kita wajib untuk menjaga persatuan. Ini perlu saya sampaikan. Karena salah satu perpecahan di antara kita tidak memahami bagaimana mengelola perbedaan pendapat. Setiap yang berbeda pendapat dengan kita musuh. Bukan dari golongan saya. La ya akhi. Bukan seperti itu Islam. Persatuan di atas segala-galanya. Selama perbedaan tersebut masih dalam bingkai ijtihad. Dalam persoalan-persoalan fiqhiyah, kita berbeda pendapat silakan, tapi wajib saling menghormati. Tapi dalam urusan yang sudah disepakati oleh umat Islam, seluruh ulama ahli sunnah sepakat, khalas, kita tidak boleh berbeda. Dan tidak ada toleransi. Makanya umat Islam tidak toleransi dengan Ahmadiyah. Karena mereka merusak prinsip-prinsip Islam yang sudah disepakati. Nabi kita, Nabi terakhir. Makanya umat Islam tidak toleransi dengan jaringan Islam liberal. Karena mereka merusak prinsip-prinsip Islam. Ini tidak boleh toleransi. Tapi dalam hal-hal yang masih dalam taraf ijtihad, persoalan-persoalan fiqhiyah, kita wajib memberikan nasihat, kita wajib saling menghormati. Silakan kita berbeda.
Dan kita harus berhusnudzon bahwa saudara kita berbeda dengan saya ini, dia juga mencari kebenaran. Dia punya dalil. Dia tidak mungkin melakukan hal yang salah, melakukan hal yang jelas dia tahu itu mungkar. Kita harus husnudzon. Sebagaimana kita mengakui bahwa pendapat saya benar, kita juga harus mengakui, berhusnudzon terhadap saudara-saudara kita. Dan yang luar biasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ra'yi as-sawab wa yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamil as-sawab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita lihat bagaimana tawadhu'nya Imam Syafi'i. Beliau seorang imam mujtahid. Imam mujtahid. Sudah level ini level ulama teratas. Meskipun demikian beliau mengatakan pendapatku itu benar menurut saya, tapi masih ada kemungkinan salah. Jadi masih memberikan peluang bagi orang lain, pendapat orang lain bisa jadi benar. Itu Imam Syafi'i yang levelnya sudah, ya, tidak ada orang seperti Imam Syafi'i sekarang, tidak ada sudah. Level imam mujtahid mutlak, kalau dalam bahasa fikihnya. Tapi masih memberikan peluang. Sehingga ketika beliau dialog, ketika beliau menemukan satu kebenaran yang berbeda dengan dia, beliau akan merujuk. Sehingga kita terkenal ada dua pendapat dari Imam Syafi'i. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Kenapa? Karena beliau merujuk. Karena mereka selalu terus-menerus mencari kebenaran. Mereka terus-menerus mencari al-haq. Mereka tidak mengatakan final bahwa pendapat ini yang paling benar, tapi terus mereka cari. Dan mereka menghormati pendapat saudara-saudara mereka. Ikhwani fillah, azzalallah. Dalam poin yang ketujuh ini, saya tutup dengan perkataan perkataan Sayyid Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, nata'awan fima ittafaqna wa ya'dhir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita wajib untuk tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Banyak hal yang kita sepakati dari umat Islam. Umat Islam banyak menyepakati banyak hal. Ya, kita tolong menolong. Kita sepakat untuk belajar, ya. Kita sepakat untuk mendirikan sholat, kita sepakat untuk mengembangkan dunia pendidikan dalam Islam, kita sepakat untuk mengembangkan dunia ilmiah dalam Islam. Mari kita tolong menolong. Dan kita sepakat haramnya judi, kita sepakat haramnya khamr, kita sepakat haramnya zina. Mari kita tolong menolong untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Yang sudah kita sepakati, kita berkumpul bahu membahu. Dan yang masih kita perselisihkan, kita wajib untuk memberikan toleransi. Kita memberikan toleransi. Ini satu ungkapan yang bagi saya, menurut saya sangat indah. Dan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha tentu adalah perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Ya, perkara-perkara ijtihadiyah. Ikhwan fillah, azzalallahu ayyakum. Ini 7 hal atau hak-hak dari ukhuwah Islamiyah yang sempat saya catat di sini. Kemudian ada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau perbuatan-perbuatan yang disebut oleh Rasulullah yang akan memperkuat rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kita. Ya, akan memperkuat ukhuwah di antara kita. Di antaranya seperti hadis yang di awal muhadharah saya sampaikan, yaitu sabda Rasulullah SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salami bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kita sebarkan salam di antara dengan saudara-saudara kita muslim, kita sebarkan salam. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti di akhir zaman orang muslim ini dia tidak akan mengucapkan salam kecuali dengan orang yang dia kenal. Kecuali dengan orang yang dia kenal. Dan ini sudah terjadi pada zaman kita. Mungkin saya, antum sekalian, kadang-kadang ketika melihat orang yang tidak saya kenal, kita tahu bahwa dia muslim, kita tidak mengucapkan salam. Padahal ini satu perbuatan yang salah. Kepada siapapun seorang muslim kita mengucapkan, menyebarkan salam. Saya teringat dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau pernah mengajak salah seorang temannya untuk masuk pasar. Ketika beliau masuk pasar, beliau tidak berhenti pada satu pedagang
pada satu penjual, tapi beliau lewat sambil mengucapkan salam kanan kiri terus sampai keluar pasar. Keesokan harinya dia mengajak sahabatnya lagi. Kata sahabat, ya Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan di pasar? Aku tidak melihat engkau berhenti pada satu penjual. Maka kata Abdullah bin Umar, memang sengaja aku masuk pasar hanya untuk menyebarkan salam. Masuk pasar hanya untuk menyebarkan salam dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah SAW. Afsus salami bainakum. Ini akan menambah kecintaan di antara kita. Kelihatannya sepele, tapi menimbulkan atau menghasilkan maslahat di antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kita bertemu, kita berjabat tangan. Tentu ini antar satu jenis. Kita dilarang berjabat tangan lawan jenis selama itu bukan mahram kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma hatta yatafarraqa." Atau kama qala sallallahu. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian dia berjabat tangan, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Dengan berjabat tangan berguguran dosa-dosa kita dan membawa kecintaan terhadap saudara kita, memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang senyum, mengucapkan salam, kemudian kita jabat tangan. Ikhwani fillah, kemudian hal yang ketiga yang bisa mempererat tali ukhuwah kita, rasa cinta kita kepada saudara kita, yaitu berkunjung ke rumah saudara kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Zur ghibban tazdadu hubban." Ziarahlah, berkunjunglah ke rumah saudaramu ghibban. Ghibban itu bukan setiap hari, terlalu sering. Zur ghibban, kunjungilah saudaramu beberapa waktu, tidak terlalu sering, tidak setiap hari. Tazdadu hubban, maka akan bertambah rasa cinta di antara kalian. Ini berkunjung. Tapi sekali lagi dalam berkunjung karena Allah. Niatnya lillahi ta'ala. Berkunjung untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Bukan berkunjung karena kebuli, bukan karena berkunjung karena hal-hal yang lain. Kecuali kalau kita diundang. Lain lagi. Tapi kita tidak diundang, kita ingin berkunjung, kita tata niat kita. Lillahi ta'ala atau li ghairillah. Lillahi ta'ala li ta'am. Karena Allah atau karena makanan, karena Allah atau karena yang lain. Kalau bukan karena Allah, tata niat kita. Kalau niat kita sudah ikhlas karena Allah, langkah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, kita dalam kondisi fisabilillah di jalan Allah karena niat kita. Ini kita berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi hadiah. Juga kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai di antara kalian. Kalian akan saling mencintai. Tahabu. Ada momen-momen kita berikan hadiah kepada saudara-saudara kita. Dan kita jangan sampai menjadi orang penerima terus, menunggu. Tapi seorang muslim itu juga adalah orang yang tangannya di atas, berlomba-lomba memberi, bukan berlomba-lomba menjadi penerima. Kita selalu tukar hadiah. Kemudian ikhwan fillah, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya karena Allah, maka beritahukan kepada saudaranya. Falyakul inni uhibbuka fillah. Hendaknya dia mengucapkan, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dan orang yang dikatakan seperti itu, hendaknya dia mengatakan, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Dan saya di sini mengatakan, inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebaiknya kita ungkapkan. Dan ini salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada tanya jawab.
luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Isa Gude tadi. Kalau boleh saya menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari Ustadz Isa Gude tadi, yang pertama kali adalah masalah pentingnya ukhuwah Islamiyah ini. Beliau memberikan pentingnya ukhuwah Islamiyah ini disertai juga konsekuensi kalau kita memutus silaturahim sesama saudara muslim kita. Yang kedua adalah hak-hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain. Beliau tadi menyampaikan ada 7 poin hak seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Dan yang ketiga adalah kita diberikan masukan oleh Ustadz Isa bagaimana memelihara persaudaraan sesama muslim. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Isa tadi. Marilah agar kita pulang ke rumah ini dengan membawa sesuatu yang baku, ya, tidak setengah-setengah, ya. Boleh, ini masih ada waktu panjang untuk kita tanya jawab. Tanya, ya.